Harga minyak ada kemungkinan juga turun. Sorry ya, maksudnya ini minyak goreng bekas. Turunnya itu wow signifikan banget sampai ya ada yang ngomong 70%, 50%. Hai guys, Ricky Karnovi in here. Asik. Nah, pada video kali ini gue akan membahas bukan teknologi dulu ya, gue memilih yaitu bisnis. Yaitu karena ini keresahan seluruh Indonesia terkait peraturan baru dari Kementerian Dalam Negeri. Sesuai pada video yang sebelumnya, gue akan membahas seputar teknologi dan seputar minyak jelantah, bisnis yang pernah gue tekuni. Dan ya, kalau sekarang sih masih ditekuni juga ya. Nah, kenapa gue bilang ini keresahan? Ya, pengusaha minyak goreng bekas ada kemungkinan terancam bangkrut. Ini menurut opini gue ya. Kenapa menurut gue terancam bangkrut? Karena telah beredar peraturan Menteri Perdagangan nomor 02 tahun 2022 tidak bisa sembarangan ekspor lagi tanpa persetujuan ekspor terhitung mulai tanggal 24 Januari 2022. Kenapa bisa seperti itu? Katanya dan menurut info yang beredar. Ini menurut gue ya, yang setelah gue baca dan setelah gue cari tahu, ya ini menurut opini gue. Katanya ekspor itu tidak dilarang tapi dibatasi, dan kemungkinan besar hingga 6 bulan. Teman-teman bisa baca di kemendak.go.id. Teman-teman bisa baca berita-beritanya juga. Teman-teman bisa akses di laman apapun. Nah, kita itu harus bisa kita bilang kita harus menutupi dulu ya, memproduksi dulu lokal. Katanya kita harus mempersiapkan lokal dulu, baru bisa ekspor gitu selama 6 bulan gitu. Dan ada kemungkinan juga ya kuota untuk lokal diadakan dulu baru bisa ekspor. Dan harga minyak ada kemungkinan juga turun. Sorry ya, maksudnya ini minyak goreng bekas. Turunnya itu wow signifikan banget sampai ya ada yang ngomong 70%, 50%. Ya memang turun. Pada umumnya itu minyak itu akan turun sampai dengan 70% minyak jelantahnya. Minyak goreng bekas ya, it's okay minyak goreng bekas. Tapi minyak baru pun sudah turun harganya 14.000 per liternya. Nah, jadi buat teman-teman yang di outlet dan supplier, terutama sih outlet ya, tolong mengerti karena ini imbasnya juga ke supplier. Dan kalau bisa harga outlet yang kemarin tinggi, ya kalau datang nanti supplier dan minta turun harga, mohon pengertiannya karena ini kebijakan bukan dari supplier, bukan dari perusahaan, tetapi dari pemerintah, yaitu Kementerian Perdagangan. Oke teman-teman, dan gue juga udah baca di salah satu berita ekonomi.bisnis.com ya, katanya intinya kita harus memenuhi kebutuhan lokal dahulu selama 6 bulan. Nah, jadi selama 6 bulan kita akan memenuhi kebutuhan lokal dulu, baru bisa ekspor dengan izin yang sangat sulit. Cukup sulit mungkin ya, menurut gue, karena ini peraturan baru gitu. Nah, terus ada tentang salah satu PT yang sudah mengedarkan bahwasanya dia tidak menerima minyak jelantah dulu gitu. Ini gue bacain ya. Dear supplier, sehubungan dengan adanya aturan pemerintah terkait minyak goreng yang berimbas terhadap ekspor jelantah, dengan ini diinformasikan efektif per tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. PT bla bla bla, kenapa gue bilang bla bla bla? Ya tidak elok lah kita sebutkan. Tidak menerima atau melakukan pembelian jelantah atau minyak goreng. Dengan ini demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih. Nah, ada salah satu PT juga langsung mengambil tindakan bahwasanya mereka tidak menerima ataupun tidak melakukan pembelian jelantah atau minyak goreng lagi untuk sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman para outlet, mohon dong pengertiannya karena kita juga ini berdampak semua para pemain jelantah dan minyak goreng. Pemain jelantah ataupun minyak goreng bekas gitu. Nah, yang gue tahu juga ada beberapa aliansi PT-PT besar katanya sedang membuat sebuah aliansi ingin bertemu Kementerian Perdagangan, yang pada intinya mereka itu resah karena mempersulit semua kegiatan ekspor minyak, tidak terkecuali minyak jelantah. Bukan cuma UCO doang, PHO juga, CPO juga gitu. Maka pada hari kemarinnya mereka itu akan duduk bersama untuk membentuk asosiasi yang bertujuan untuk menghadap Kementerian Perdagangan dengan tujuan klarifikasi tentang peraturan pemerintah yang berlaku per tanggal 24 Januari 2022.
dan mempertegas nasib para eksportir ke depannya, masih bisa atau tidaknya kegiatan ekspor jelantah. Jadi ada beberapa orang dan beberapa perusahaan juga sudah membentuk asosiasi untuk menghadap Kementerian Perdagangan untuk mempertanyakan nasib para eksportir. Tentunya ini berdampak besar bukan cuma para eksportir ya, para supplier juga berdampak besar. Apalagi yang gue tahu dulunya outlet itu ada yang buang minyaknya ke selokan, ada yang buang minyaknya ke tanah. It's okay kalau mereka buangnya ke tanah, dan yang gue tahu ya katanya dikeruk tanahnya, terus dibuang minyaknya, terus ditutup lagi. Ribet dong. Nah kalau orang yang nggak mau ribet gimana? Bisa jadi dia buang ke selokan, dan bisa jadi itu bisa merusak lingkungan. Kita nggak ada yang tahu. Nah buat teman-teman, gue tegaskan lagi ya, buat teman-teman para outlet, mohon pengertiannya untuk para supplier, karena harga kemungkinan besar akan turun cukup jauh ya. Buat teman-teman, gue harapkan tetap standby ya, tetap terus memantau peraturan pemerintah, dan tetap terus tanya kepada perusahaan yang, Pak ini bagaimana, apakah masih menerima minyak jelantah dan harganya berapa gitu ya teman-teman ya, karena berdampak juga untuk para pengusaha-pengusaha ya. Pasti para outlet juga mikir, aduh ini gimana nih gitu, sementara uang kemarin dapat sekian dan harga sekarang sekian. Jadi berdampak besar untuk seluruh Indonesia, bukan cuma di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ataupun pulau-pulau lainnya yang tidak bisa gue sebutkan. Oke teman-teman, saran gue cuma satu, tetap terus bertanya dan tunggu update terbarunya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Ricky Karnovi, bukan komputerku, karena video selanjutnya gue akan membahas seputar teknologi. Buat teman-teman yang ingin mengetahui semua update konten-konten jelantah gue, bisa lihat di TikTok, karena gue juga sedikit update ya di TikTok, dan lebih sering update malah di TikTok kalau untuk jelantah. Dan untuk penjelasan panjang kali lebarnya gue alihkan ke YouTube supaya teman-teman bisa mengerti. Dan silahkan join di Telegram gue. Telegramnya di mana? Silahkan cek di deskripsi, gue ada link Telegram _2 dan ada linknya. Silahkan teman-teman cek di bawah di deskripsi, dan silahkan join di grup Telegram gue. Setelah permasalahan ini selesai, gue akan lebih aktif lagi untuk membuat konten, baik itu tentang bisnis dan teknologi. Sampai bertemu lagi di channel YouTube Ricky Karnovi. See you guys.